warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimeka Setiawan dari Universitas Islam Mojopahit, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 520061313019. Saya akan melanjutkan bacaan presentasi tentang elemen-elemen dasar mengajar. 4. Pembelajaran multimedia learning. Jangan mengartikan multimedia secara sempit, yaitu belajar dengan mempergunakan bantuan berbagai perangkat atau program yang menggunakan energi listrik. Belajar jenis ini pada akhirnya menggunakan berbagai lingkungan belajar sebagai multimedia, misalnya belajar di luar kelas dengan menggunakan media tumbuhan dan hewan sekitar, sekaligus belajar menggunakan sumber-sumber seperti clipping, majalah pengetahuan, dan bantuan komputer, bantuan narasumber atau ahli, pelaku kejadian khusus, dan sebagainya. Pembelajaran multimedia membantu mempercepat pengumpulan portofolio siswa. 5. Belajar berbasis internet dan belajar yang diperkarya. Learning and augmented learning. Belajar jenis ini dilakukan dengan bantuan alat elektronik atau tepatnya menggunakan jaringan komputer berbasis internet. Jika pembelajarannya dilakukan di mana-mana dengan bantuan telepon seluler, atau orang Indonesia menyebutnya HP. Istilah internasionalnya yaitu mobile phone atau MP, disebut M-learning, mobile learning. Sementara itu, jika seorang pembelajar melakukan interaksi dengan lingkungan e-learning, misalnya melalui chatting yang bertujuan pembelajaran, bukan sekedar ngobrol, belajar seperti itu disebut argument learning. Dalam augmented learning, pembelajaran dapat terjadi melalui saling berbagi, sharing, teks, gambar, video, audio, musik, dan suara. Tentang e-learning selengkapnya dibahas tersendiri. 6. Jenis belajar berlandaskan perkembangan konsepsi. A. Perkembangan konseptual, conceptual development. B. Resolusi konseptual, conceptual resolution. C. Pertukaran konseptual, conceptual exchange. D. Model generatif, generatif model. E. Perubahan konseptual, conceptual change. 7. Jenis belajar berdasarkan jenis pengorganisasian. A. Belajar informal. B. Belajar formal. C. Belajar non-formal. D. Belajar non-formal yang dikombinasi, combined approach. D. Tahap belajar kognitif. Carlos M. Ray 1989 membagi tahap belajar kognitif menjadi tahap pengingatan atau memorisasi, tahap pemahaman, dan tahap penerapan. 1. Belajar pada tahap memorisasi disebut pula belajar menghafal, rote learning. Belajar pada tahap pemahaman adalah belajar bermakna. Dalam tahap ini belajar mengaitkan gagasan yang baru dengan pengetahuan terdahulu yang relevan. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar pada tahap penerapan terkait dengan kemampuan siswa dalam membuat generasi pengetahuan ke dalam situasi yang baru atau telah terjadi transfer pengetahuan dalam belajar. E. Modalitas belajar atau gaya belajar dibedakan menjadi 11, yaitu 1. Gaya belajar FAK, 12 kritik terhadap implementasi gaya belajar. 2. The Myers-Briggs tipe indikator MBTI. 3. Tipe belajar menurut Kolb. 4. Tipe belajar menurut model Honey and Munford. 5. Tipe belajar menurut model Anthony Gregor. 6. Model Sudbury tentang pendidikan demokratis. 7. Model HBDI Herman Brand Dominant Instrument. 8. Gaya belajar Felder Silverman. 9. Model tipe belajar lainnya. 10. Penggunaan praktis tipe belajar dalam pembelajaran. 11. Dampak gaya belajar terhadap pendidikan. F. Ranah belajar. Belajar adalah suatu upaya pembelajaran untuk mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksud untuk mengembangkan seluruh aspek inteligensi, cerdas secara emosi, cerdas psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna bagi dirinya. Dengan kata lain, siswa pembelajar harus mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai ranah domain belajar, seperti yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, ranah kognitif, David R.
Cradwell, ranah afektif, dan sejumlah ahli seperti R.H. Dave, Elizabeth J. Samson, dan Arita J. Harrow masing-masing mengembangkan ranah psikomotor. Demikian ranah-ranah yang dikembangkan ini amat dipengaruhi oleh aliran behaviorisme yang menekankan kepada pelaku-pelaku yang dapat diamati sebagai tanggapan terhadap suatu stimulus. Boleh dikatakan bahwa pengembangan ranah belajar learning domain ini merupakan puncak prestasi para tokoh aliran behaviorisme, karena sampai saat ini sesuai dengan paham mereka, sehingga taksonomi ranah belajar ini masih dipergunakan juga oleh pengguna kognitisme dan konstruktivisme, terutama pada praktik pencairan dan penilaian pembelajaran. Menurut Bloom, pendidikan seharusnya berfokus kepada penguasaan produk bahasa dan pencapaian hasil berpikir tingkat tinggi, order thinking, sebagai kritik terhadap pandangan para utilitarian yang menekan kegunaan belajar, yang semata-mata maksudnya belajar sebagai sarana untuk mentransfer kata-kata. Rincian ranah afektif dari David R. Cradwell, Bloom, dan Masia adalah sebagai berikut. 1. Receiving atau attending. 1.1 Awareness atau kesadaran. 1.2 Willingness to rest, ketersediaan untuk menerima. 1.3 Controlled or selected attention, perhatian teknologi terseleksi. 2. Responding. 2.1 Acquaintances in responding, persetujuan untuk merespon. 2.2 Willingness to respond, kesediaan merespon. 2.3 Satisfaction in response, kepuasan dalam merespon.